teman-teman, ya kita bisa lihat dari sini ya. Nah ini dia Surya KLCC. Terus ini juga belakang diapit oleh 2 tower ya teman-teman, tuh di belakangnya kelihatan banget. Jadi kalau banyak kan orang turis itu kita ngambil foto dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau ke Surya KLCC ya. Itu salah satu tempat destinasi wisata juga untuk teman-teman yang datang ke Malaysia. Kebetulan Surya KLCC ini dekat dengan kondo saya dan juga dekat juga dengan office saya, Twin Tower sebelahnya ya teman-teman. Nah nanti kebetulan hari ini anak saya mau makan somai. Dalam Surya KLCC itu ada supermarket namanya Cold Storage. Nah di situ saya akan belanja ya. Memang harganya agak sedikit ini, tapi ya masih oke lah. Kalau kita belanjanya dikit-dikit, oke. Kalau kita belanjanya perlu banyak, ya sebaiknya cari pasar tradisional. Tapi di sini pun pasar tradisionalnya juga bukan yang basah betul ya, tapi memang tetap bersih dan bagus. Oke teman-teman, ini bisa jadi salah satu destinasi wisata teman-teman. Setelah teman-teman ke Twin Tower, pastinya sebelahnya itu Surya KLCC. Nah ini kita sudah terlihat Twin Tower-nya ya. Itu dia Surya KLCC, teman-teman bisa lihat ya yang warna ungu tulisannya itu ya teman-teman ya. Nah itu sebelahnya Twin Tower. Nah jadi di Surya KLCC itu banyak macam-macam ya. Intinya sih kayak seperti shopping mall basically ya. Tetapi di dalam situ pun juga ada tempat-tempat untuk anak-anak bermain. Misalnya seperti Petro Science ya. Kemudian juga ada dari arah Surya KLCC itu dia tembus ke arah dekat ke arah KL Convex itu ya. Di situ ada akuarium teman-teman ya. Jadi di Surya KLCC ini selain teman-teman bisa belanja, bisa perawatan, ada salon juga, ada segala macam. Terus juga bisa juga buat anak-anak bermain. Nah, di Twin Tower ini teman-teman ya, itu dia juga ada sama seperti kita di Monas ataupun kalau kita pergi ke Menara Eiffel tuh ya. Teman-teman bisa naik ke atasnya tuh ya. Nah, itu naiknya itu adalah dari Tower 1. Nanti saya bisa kasih tunjuk ya. Dari Tower 1 itu bawahnya itu ada khusus untuk bisa naik ke menara Twin Tower teman-teman ya. Dan di situ pun juga ada untuk teman-teman bisa melihat, misalnya teman-teman mau beli merchandise daripada Malaysia, bisa beli di sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Saya akan kasih lihat teman-teman di dalam Surya KLCC itu ada apa aja gitu ya. Di samping Twin Tower itu selain untuk kalau Twin Tower 1 itu biasanya adalah untuk pegawai-pegawai yang Petronas ya biasanya ya. Kalau Tower 2 itu banyakan itu juga Petronas juga, tapi juga beberapa dia punya floor itu disewakan untuk oil and gas company lainnya ya. Zaman dulu tuh ada kayak seperti ConocoPhillips, ada Shell juga, macam-macam lah ya. Nah, tapi di belakangnya itu ya banyak perusahaan-perusahaan minyak di daerah sekitar situ juga teman-teman ya. Jadi kalau nanti kita bisa lihat juga di dalam Surya KLCC itu ada namanya KLCC Park. Jadi teman-teman bisa di sana tuh bisa olahraga, bisa lari. Sih kita akan lihat ke sana sekilas ya, saya akan share. Jadi intinya ini adalah sentralnya Kuala Lumpur teman-teman ya. Jadi di samping simbolnya Malaysia adalah Twin Tower. Nah di sebelahnya itu banyak sekali teman-teman bisa bisa olahraga, bisa bawa family ya sambil jalan-jalan, dan juga bisa wisata murah meriah ya. Karena begitu teman-teman di KLCC Park, teman-teman bisa juga sambil piknik ya. Di situ ada area untuk teman-teman duduk-duduk sama family dan segala macam. Oke, kita akan menuju ke sana. Sekarang saya sudah akan masuk ke Surya KLCC teman-teman ya. Kenapa saya suka di Surya KLCC ini? Dia sangat lengkap ya teman-teman, dan kebetulan dekat dengan kondo saya dan kantor saya sekalian. Jadi kadang saya pulang kantor, saya bisa belanja langsung di supermarket di bawah kalau memang ada kebutuhannya. Memang harganya agak sedikit mahal, tapi sebenarnya untuk supermarket itu mahal-mahal banget sih, enggak juga. Tapi kalau kita compare dengan kita di tanah air, di Jakarta gitu ya, dengan level yang sama mungkin lebih mahal harganya ya. Nah jadi kenapa saya suka di sini, karena banyak sekali toko-toko. Lihat di sini. Jadi setiap lantai itu dia ada ada
ciri khasnya, misalnya lantai 3 itu untuk katakanlah untuk apa, untuk elektronik gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu nih ininya. Nah sekarang kita ada di sini ya teman-teman, juga ada di sini TV-nya sama kayak di Jakarta juga lah. Kita bisa searching kita ada di mana posisi kita gitu ya. Nah ini kita bisa lihat di sini ada Tower 3. Kalau kita dari luar tuh ini bisa kelihatan Petronas Twin Towers main entrance, jadi bisa juga lewat depan teman-teman ya, masuk ke mana tuh, ke gedung kembar, atau bisa juga lewat bawah, nanti saya akan kasih tunjuk ya. Di sini ada shoppingnya. Kenapa saya suka? Karena lengkap ya. Jadi ada buat beauty, salon, ada buat skincare, ada anak-anak, terus juga toko yang itu, kemudian untuk apa tuh, untuk home and furnishing, untuk toko buku juga ada, terus ada entertain juga ya di sini ya. Jadi di education atau entertainment ini kita bisa lihat ini untuk anak-anak, dia bisa main ke game studio di level 3 ya, atau dia bisa main ke Petro Science ini di under Petronas itu di level 4. Jadi untuk teman-teman yang misalnya punya family-nya employee-nya Petronas atau termasuk yang kontrak, itu mungkin kalau family-nya datang bisa gunakan ID card Petronasnya sehingga bisa dapat diskon kan, lumayan ya. Nah, jadi karena di sini di Malaysia ini harga orang asing dengan harga orang lokal itu pastinya berbeda, termasuk sekolah juga begitu ya. Pastinya orang asing lebih mahal. Tapi kalau di negara kita kan belum tentu ya. Jadi kalau di sini memang sudah dibedakan dalam segala hal. Jadi orang asing itu dengan orang lokal tuh berbeda. Nah ini juga ada bisa nonton bioskop teman-teman. Dan ini menurut saya harganya nggak terlalu mahal ya. Dengan kita compare dengan yang di Jakarta dengan level yang sama itu lebih mahal. Jadi ini alhamdulillah menurut saya termasuk oke lah. Nah kemudian ini untuk yang anak-anak. Terus begitu di sini juga ada toko buku teman-teman. Nah ini toko bukunya favoritnya anak saya, Kinokuniya ya. Itu lengkap banget ya semuanya, khususnya buku-buku dari luar ya. Kebetulan anak saya sekolah hukum, dia refernya ke Cambridge Law, jadi banyak sekali buku-buku referensinya belinya di sini nih. Ya lumayan juga harganya, tapi memang kalau kita lihat di online hampir sama juga harganya ya teman-teman. Nah itu kemudian ini ada supermarket juga, ada Isetan, satu lagi ada macam-macam ya. Ada cold storage, saya sukanya lebih sering ke cold storage karena harganya lebih miring daripada yang satu lagi ya. Yang satu lagi juga dulu saya suka beli, tergantung kebutuhan lah teman-teman ya. Ada ini macam-macam store-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, misalnya teman-teman mau kemana nih, mau perlu apa gitu ya. Nah tinggal dilihat aja, dipencet, tinggal lihat ini di mana sih tokonya, macam-macam ya. Di level mana ada, semuanya ada. Nah ini antara lain dalam isinya Surya Kesis itu seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat-sangat lengkap ya, teman bisa lihat sendiri ya. Di sini toko jam ada, fotografi ada, IT ada, toko tas apalagi, untuk farmasi ya, olahraga juga ada ya, sport di sini. Nah, ini bisa kelihatan nih ya, untuk belanja-belanja kebutuhan sport, misalnya kalau perlu sepatu ya ada di lantai 3, misalnya Nike atau Adidas. Jadi dia sudah grouping, misalnya kayak sepatu-sepatu di lantai 3, IT itu di lantai 3 seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat aja, sama lah kayak di Jakarta juga pastinya setiap level tuh ada grouping supaya tujuannya orang tidak susah untuk mencari barang yang diperlukan. Oke teman-teman, saya rasa itu clear ya dalam Surya Kesis ini apa aja. Jadi semoga itu bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman habis dari Twin Tower mau belanja ya bisa bisa langsung ke sini. Semuanya itu ada, di samping itu ada ATM gitu, ada bank, semuanya ada. Jadi saya makanya seneng banget ketika saya berkantor di sini, saya bisa langsung apa yang saya butuhkan itu bisa langsung saya kerjakan. Juga ada kantor pos juga ya. Nah ini saya mau kasih lihat seperti apa, pokoknya sebenarnya sama aja kayak di Grand Indonesia, sama sih sebenarnya ya. Cuman kalau di situ saya rasa tidak sebelum tentu semuanya ada seperti kayak service kayak post office, kayaknya belum tentu ada ya. Tapi kalau nah inilah gambaran mallnya ya. Ini kebetulan saya ada di level C ya. Kalau di bawah kan level G, saya di G ya. Nah ini seperti ini ya, standar lah sebenarnya ya mall-mallnya sama aja, cuman rata-rata ini branded ya. Mostly itu dia punya itu ya sama kayak kita di Grand Indonesia atau di Plaza Indonesia itu sama lah, kurang lebih selevel itulah dia punya mall ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat, kalau ada juga di atas itu kalau teman-teman mau cari makanan yang lumayan murah itu di food court ya, level 4 atau level 2. Nah, food court di sini kalau teman-teman mau tahu ya, itu menurut saya lebih murah ya. Jadi teman-teman dengan uang 10 ringgit istilahnya sekitar sekarang itu ringgit kurang lebih 3.200 300 ya.
Jadi dengan uang 33.000 atau 10 ringgit teman-teman itu sudah bisa makan nasi goreng sama es teh manis gitu ya, misalnya gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman bandingkan dengan di tempat kita di tanah air dengan level yang sama, pengalaman saya dulu di Jakarta nggak bisa tuh cuman makan 30.000 ibaratnya di mall mewah gitu ya. Itu minimal sepengalaman saya dulu, sekali duduk itu paling sedikit keluar uang makan dan minum 150.000 udah paling dikit ya, jadi sekitar 50 ringgitan. Nah kalau di sini dengan uang 10 ringgit udah bisa teman-teman ya. Teman-teman bisa beli tapi jangan di restoran, di food court ya. Jadi di food court tuh bisa teman-teman misalnya ke apa tuh nasi goreng di Nasi Mama itu tuh, nah itu bisa dapat 10 ringgit kurang lebih lah ya. Nah juga kalau pengen masakan Indonesia tuh ada tuh nasi kuning, itu dengan minumannya tuh sekitar kalau saya nggak salah tuh 18 ringgitan gitu ya. Nah setengah minum ya kurang lebih 20 ringgit lah udah bisa sama minum ya. Jadi oke lah menurut saya dengan level mall yang seperti ini di di Jakarta, saya rasa di sini masih lebih murah untuk makanan ya teman-teman. Tapi kalau barang sih standar ya, malah menurut saya barang-barang elektronik, pengalaman saya dulu beli lebih murah di sini belinya ya. Mungkin karena pajaknya juga nggak terlalu mahal atau apa, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti buat saya itu oleh-oleh, asal tahu tempatnya ya, oleh-oleh, kemudian makan di food courtnya, terus kemudian juga untuk belanja-belanja IT ya, itu masih lebih murah di sini menurut saya ya. Pengalaman saya sih selama ini begitu. Oke teman-teman, itu ini kurang lebih gambaran Surya KLCC ya, seperti ini. Dia dari level C sampai level 4 ya, paling atas tuh. Nah di level 4 tuh biasanya toko buku ya, ada toko buku. Nah, anak saya suka banget ke situ. Nah ini ya, biasalah ini adalah tas-tas branded ya, barang-barang branded ya. Saya pun juga jarang beli kecuali kalau sale aja sekali kalau butuh, kalau enggak lah, tekor nanti. Oke, kita akan menuju ke tengah ya. Saya mau kasih lihat, itu bagus sekali bagian tengahnya ya, karena dia kayak ballroom, tapi sebenarnya tengah-tengahnya itu dia buat misalkan ada bazar atau ada event dari suatu produk tertentu launching. Nah mereka bikinlah di tengah-tengah itu tempat ballroomnya itu. Kita akan lihat ke sana ya seperti apa. Itu bagus ya. Kalau setiap ada acara seperti misalnya tahun baru atau misalnya lebaran gitu segala macam, nah dia ini ada. Nah ini sekarang lagi ada pameran ini nih teman-teman. Di tengah-tengah lagi ada pameran Habib ya. Habib ini maksudnya dia jualan perhiasan teman-teman ya, macam-macam perhiasan emas sama itu, khususnya silver, emas ya. Dia punya jualannya lah, jewelries intinya ya. Nah ini bagian tengahnya seperti ini. Nah jadi ini sentralnya. Saya suka banget di sini karena buat saya tuh semuanya ada lengkap ya. Oke teman-teman, tadi setelah dari tempat yang tengah-tengah itu kita ada belok kiri ya. Kita tadi gak perlu turun eskalator, tadi saya lupa, itu kalau dari bawah mau ke atas ya teman-teman. Jadi teman-teman belok kiri nanti ada tulisannya tuh Petronas Twin Towers Visit ya, atau juga ada Petronas Mall. Kenapa Petronas Mall? Karena mereka juga menjual merchandise-nya Petronas ya, ataupun merchandise Malaysia. Nanti teman-teman bisa lihat, saya akan ke bawah, saya akan kasih teman-teman ya. Jadi kita di sana kita akan menuju Twin Tower ya, lewat dalam ya teman-teman, lewat mall. Jadi itu di situ di tengah-tengah ini nanti teman-teman bisa pilih mau lewat kiri boleh, mau lewat kanan juga boleh. Nah di samping itu kalau lewat kiri itu berarti lewat Tower 1 ya, tapi sebelum masuk Tower 1 teman-teman ya. Terus saya akan kasih tunjuk, atau lewat yang kanan itu Tower 2. Tapi sebelum tidak masuk ke gedung Tower 2-nya ya teman-teman. Karena kalau gedung itu hanya untuk orang kerja ya. Nah, jadi di sini ya. Sekarang saya menuju Tower 1 dulu. Dulu saya tahun 2012 sampai 2016 saya inilah tempat kerja saya masuk ke situ ya. Itu ruang masuknya Tower 1. Nah, di sini nih teman-teman, sebelum ini kan untuk karyawan ya, masuk ke dalam situ tuh untuk karyawan. Jadi biasanya saya masuk situ kerjanya. Nah, teman-teman yang mau datang ke Skybridge itu langsung belok kiri. Jadi sebelum pintu orang-orang itu masuk ke kiri, ini ada tulisannya ya, Skybridge Visit. Jadi bisa lewat pintu ini namanya Tower 1, satu lagi Tower kedua. Jadi teman-teman bisa langsung ke Skybridge ya, turun ke bawah. Kalau mau kita mau naik
tower itu ya teman-teman ya. Jadi ada tulisannya juga, bisa beli juga oleh-olehnya segala macam, gift shop ya teman-teman, Petronas Twin Tower. Jadi misalnya teman-teman yang misalnya ada family-nya karyawan Petronas, itu bisa gunakan untuk dapat diskon teman-teman ya, lumayan kan ya. Jadi saya setiap ada family datang atau kawan, saya gunakan kartunya untuk dapat diskon supaya banyak juga yang datang ke sini. Oke, ini dia suasana. Jadi bisa beli online ataupun beli langsung di sini ya teman-teman. Dan ini ada shopnya, kita lihat ke sana ya. Ini sekarang saya berada di gift shopnya Petronas ya, teman-teman bisa lihat di sini gift shop ya. Nah ini bagus banget ya. Ini ada jualan postcard ya, ada postcard tentang Twin Tower ya, teman-teman bisa beli ini kalau mau kirim ke family-nya di Jakarta atau dimanapun berada saudara-saudaranya. Dan mereka jual-jual merchandiser, ini bagus-bagus ya buat menurut saya. Ini ada nih, ini menara Twin Tower, nggak terlalu mahal, harganya 70, bagus banget ya. Terus ini yang bentuknya seperti apa nih, puzzle ya teman-teman. Nah ini merchandiser yang Petronas Mall atau Petronas Gift Shop jual ya. Dia teman-teman bisa cari di sini ya. Ini dia bisa juga untuk kenang-kenangan ya. Ini saya juga punya di rumah satu nih. Ini bagus ya, ada jam-jamnya. Nah bagus-bagus lah semuanya nih untuk merchandiser. Nah, ya teman-teman bisa datang ke sini, bisa lihat-lihat ya, bagus-bagus semua ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, bisa langsung ke Petronas Gift Shop. Saya nggak di endorse, tapi saya senang aja sebagai salah satu pegawai sini untuk sharing ya, apa-apa yang teman-teman bisa beli dan juga lihat-lihat. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat, sharing saya buat teman-teman yang mau beli oleh-oleh untuk keluarganya ataupun siapa aja lah, buat anak-anak juga lucu ya, bagus-bagus semua. Dan harganya pun nggak terlalu mahal lah menurut saya. Ada yang ya tergantung kantong lah, teman-teman bisa pilih ya, mau yang murah ada, yang mahal juga ada. Jadi silahkan aja, tinggal datang ke Petronas Gift Shop di sebelah pintu, dekat pintu masuk Petronas Twin Tower ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada t-shirt, ada tas-tas ya, ada topi, ada itunya juga gitu ya, bagus-bagus sih. Nah, silakan aja dipilih. Saya nggak di endorse, tapi saya suka aja berbagi. Saya bersyukur sekali menjadi bagian daripada keluarga Petronas. Saya waktu itu bergabung 2012 sampai 2016, lalu saya masuk lagi ke sini di tahun kemarin 2022. Setelah 10 tahun, setelah berapa tahun tuh ya? 6 tahun ya, dan I come back again. Seperti waktu saya punya impian bahwa saya akan kembali lagi setelah 6 tahun, ternyata betul teman-teman ya, dream comes true. Nah ini loh ya, so saya bersyukur dan bangga menjadi keluarga daripada Petronas. Oke, kita akan lanjut lagi, ya teman-teman ya. Setelah ini saya udah sharing ke teman-teman Petronas Twin Tower, kita akan lihat lagi dengan Surya itu kasih sifat ya. Oke teman-teman, saya nggak niat belanja ya, jadi belanja nih. Saya beli ini tag luggage, kemudian pulpen yang ada Petronas, sama untuk hangernya kita punya ID card ya teman-teman. Nah ini adalah situasi kalau kita mau naik ke atas ya, itu dia ada di situ. Nah teman-teman bisa beli tiketnya di sini langsung atau beli online ya teman-teman. Kalau nggak mau antri ya beli online. Nah ini juga tempat kita fitness nih di sini, gym kita nih. Ini untuk karyawan, dia bisa fitness di sini gratis ya teman-teman. Nah saya rasa itu aja ya. Jadi bersyukurnya saya bisa beli ini. Terus kemudian karena kita pegawai Petronas, jadi kita dapat diskon 10%. Lumayan ya teman-teman. Namanya emak-emak, semuanya dapat diskon. Jadi bagusnya sekali ya Petronas itu, bila ada karyawan ataupun misalkan karyawan menggunakan ID-nya, misalnya ada family-nya mau belanja atau kawannya belanja menggunakan ID-nya, itu dapat diskon 10%. Ini saya beli 3 item tadi di sana ya. Terus lumayan, harusnya 37 something ringgit menjadi 32 ringgitan. Jadi saya rasa itu aja ini yang saya bisa sharing ke teman-teman. Kalau teman-teman ke Malaysia, silakan bisa mampir ke Petronas Twin Tower ya. Jadi bisa lewat situ, itu Tower 1 ya teman-teman, dan juga bisa lewat sana Tower 2. Nah, satu lagi yang saya mau share, teman-teman di sini juga ada namanya ini kalau teman-teman lihat nih, dia petunjuk ya. Jadi kalau menara 1 ke kanan, menara 2 ke kiri, kemudian juga ada Dewan Philharmonic Petronas ya. Kita akan lihat apa sih Dewan Philharmonic Petronas itu.
Jenis Petronas itu biasanya mereka mengadakan konser-konser gitu ya, seperti misalnya konser musik atau konser apa tuh jazz gitu ya. Nah, seperti kita lihat tuh banyak sekali bagus-bagus ya teman-teman konser-konser yang diadakan. Saya akan kasih lihat teman-teman seperti apa sih konser-konsernya itu yang mereka buat gitu ya. Dan itu biasanya dia pajang tuh di situ tuh apa namanya tema-temanya apa aja. Misalnya contohnya seperti ini. Ini kayak sekarang nih ini Dewan Filharmoniknya di sini ya teman-teman. Bagus banget itu Dewan Filharmonik tempatnya ya teman-teman. Nah ini misalnya hari ini dia ada konser apa tanggal 2 Desember nih, Meet Uncle Hussein. Ini tempat box office-nya untuk beli itunya, untuk beli tiketnya ya teman-teman ya. Jadi bagus banget ya. Dan ini dekat sini ada depannya adalah Tower 2. Nah jadi teman-teman bisa, ini kalau kita mau meet, biasanya kita meeting juga di Tower 2, kita lihatnya di sini. Nah untuk menuju apa tuh tadi tuh menara Sky Bridge tadi itu, ini bisa langsung juga lewat Tower 2 teman-teman ya. Jadi ada 2 pintu di Tower 1, lewat ataupun lewat dekat Tower 2 ada gate-nya. Nah jadi itu dia tempat-tempatnya ya, bagus banget dan saya sangat suka karena orang pun bisa lihat-lihat dari luar ya kantornya ini. Jadi tidak dibikin strictly seperti apa biasanya kan perkantoran nggak boleh orang main-main di dalamnya sini ya, hanya di luarnya sekali ya. Tapi di sini kita diizinkan untuk melihat walaupun dari luar, tapi cukup menggambarkan ya. Nah itu juga ada nih teman-teman, bisa foto dengan dia punya apa tuh mobilnya itu F1 ya, Formula 1 kan Petronas sebagai sponsor untuk itu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja dari saya. Ini adalah gambaran di Twin Tower. Kita nanti akan menuju ke apa itu KCC Park ya teman-teman, di lantai yang sama tapi pintu yang sebelahnya. Sampai nanti lagi kita akan jumpa lagi di tempat apa itu, saya mau kasih tunjuk ada namanya KCC Park. Jadi teman-teman bisa bawa family-nya ke situ untuk piknik juga bisa, untuk olahraga, untuk segala macam deh teman-teman, enak banget. Dan apa di situ, tapi situ nggak dijual makanan teman-teman ya. Jadi kan teman-teman bisa bawa makanan sendiri atau belanja di sini terus bawa di sana, tapi tidak boleh kotor ya, jaga kebersihan. Kita menuju KCC Park ya. Jadi tadi dari pintu dari bundaran tengah tadi, kalau ke kiri itu ke Twin Tower, kalau ke kanannya itu adalah KCC Park. Jadi teman-teman enak banget aksesnya ya. Jadi apa itu namanya, orang bisa langsung ke KCC Park. Itu taman KCC sebenarnya ya. Jadi orang di situ bisa olahraga, dia juga bisa nah air mancur yang berwarna itu ada di KCC Park teman-teman. Jadi kalau malam-malam teman-teman bisa menikmati suasana apa KL ya di depannya ya, seperti kita di Monas sih sebenarnya ya. Jadi dia ada apa tuh namanya, ada air mancur bernyanyi lah gitu ya, ibaratnya warna-warni. Nah di situ kita bisa lihat pemandangan itu, depannya ada restoran-restoran. Jadi teman-teman juga bisa duduk makan di situ sambil menikmati view-nya ya. Kita lagi menuju ke sana. Saya akan share ke teman-teman seperti apa gambaran KCC Park. Tapi saya dari sini aja teman-teman ya. Saya tidak menuju ke sana karena saya harus belanja. Tadi janji sama anak saya cuma sebentar soalnya. Nah tapi saya pikir saya mau sekalian deh, karena mumpung ada waktunya sekarang, belum tentu besok bisa khusus buat video ini maksudnya. Hari-hari sih memang di sini, tapi kan untuk buat videonya belum tentu bisa pada saat waktu kerja ya, nanti repot mengganggu jam kerja karena kita istirahat kan cuma 1 jam. Nah ini dia KCC Parknya ya. Jadi pintu keluarnya ini langsung dia ini kalau apa nih baru jam segini ya, jadi dia nggak hidup. Jadi kalau itu biasanya sih hidup ya, cuman yang pasti kalau malam sih dia sore udah hidup. Nah ini di sini depannya ini ada banyak restoran-restoran teman-teman ya. Ada antara lain tuh yang saya suka duduk tuh di Dome ya, itu enak banget view-nya. Terus begitu ini sudah banyak yang renovate ya. Nah di sebelah sana tuh ada masjid. Nah itu yang saya suka, kalau saya suka masjid tuh di situ kalau sholat yang besar seperti kayak lebaran kemarin ya. Kalau enggak ya cuma di kantor. Nah ini tamannya ya. Dan ini air mancurnya di sini teman-teman ya. Nah ini dia ini kalau di belakangnya sana itu banyak sekali perkantoran perminyakan juga ya teman-teman. Nah jadi ini ada mobil golf ya, dari hotel mana ke menuju sini dia kasih facility. Nah di situ adalah itunya apa namanya, tempat restoran. Nah ini ada tempat duduk-duduknya juga tuh, bisa ada duduk-duduk ya. Nah kalau teman-teman lihat itu apa namanya, di belakang sana tuh ada khusus buat olahraga ya. Nah jadi lewat sana menuju ke kanan tuh. Nah itu saya suka olahraga di situ juga kadang-kadang tuh. Nah itu
apa namanya, di situ yang saya bilang ada taman bermain segala macam, lewat situ teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana itu melalui pintu yang belakang ini nih, sudah kasih yang belakangnya. Tadi kalau dari level G, teman dari pintu situ level G ya. Tadi kan kalau ke kiri itu adalah ke Twin Tower dari tengah-tengah tadi. Kalau ke kanan adalah ke KLCC Park ya. Nah ini taman-taman yang teman-teman bisa gunakan untuk apa namanya, jalan-jalan sama family-nya, melihat suasana ya. Ini kebetulan air mancurnya belum hidup, biasanya dia hidup tuh ya. Nah ini juga bisa kelihatan dari sini apa Twin Tower-nya juga kelihatan ya. Sebentar ya, saya akan kasih teman-teman di belakang saya ini bisa. Nah itu tuh ya, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi Surya KLCC ini Twin Tower dan Surya KLCC itu sebenarnya satu area ya, integrated ya. Jadi dia di situ-situ juga lah. Jadi bagus juga, orang bisa langsung ke mall, kalaupun cari makan nggak susah. Nah seperti itu teman-teman ya, kita bisa lihat dari sini ya. Nah ini dia Surya KLCC. Terus ini juga belakang diapit oleh 2 tower ya teman-teman, tuh di belakangnya kelihatan banget. Jadi kalau banyak kan orang turis itu, kita ngambil foto dari sini juga bagus ya. Jadi apa namanya, bisa langsung teman-teman fotonya sekali jalan gitu ya. Nah terus kemudian kalau mau ke tamannya mesti lewat sana ya teman-teman, atau ke masjid tuh yang ada di sana tuh, naik ke atas. Dia muter besar sekali, cuma saya nggak bisa ke sana sekarang karena apa, saya mesti harus pulang, mau belanja dulu. Saya rasa itu aja dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini saya sharing tentang satu area di sekitar Twin Tower dan Surya KLCC bisa menginspirasi teman-teman. Jadi kalau kesini bisa ngapain aja gitu ya. Nah pastinya mostly wisatawan yang datang ke Malaysia pengen lihat Twin Tower itu kayak apa. Seperti saya dulu lah, waktu anak saya kecil pun, waktu suami saya dinas kesini, saya pengen banget waktu suami saya 7. Jadi Allah tuh mengabulkan doa saya untuk kesini, bukan hanya untuk wisatawan tapi juga ternyata bekerja. Setelah anak saya umur 7 tahun, dari umur 2 tahun anak saya usia 2 tahun, suami saya dikirim ke sini, lalu saya punya cita-cita untuk bisa wisata ke sini. Ternyata Allah mengabulkan doa saya di tahun kelima, setelah 5 tahun maksudnya ya, pas anak saya umur 7 tahun. Jadi makanya jangan pernah berhenti berharap dan berdoa. Yakinlah Allah selalu mengabulkan doa-doa kita selama niat kita baik dan kita berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu aja sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang akan wisata ke Malaysia. Salah satu destinasi wisata yang saya share kali ini adalah Twin Tower dan Surya KLCC. Insya Allah tunggu video saya selanjutnya. Saya akan sharing ke teman-teman berbagai tempat wisata yang mungkin teman-teman bisa datangin dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dari Kuala Lumpur, Malaysia.